Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah tragedi mengerikan yang dialami oleh sebuah keluarga yang tinggal di desa Nejaru, India. Yang mana hampir seluruh anggota keluarga tersebut dieksekusi oleh seorang pria yang mereka kenal sebagai senior dari tempat kerja salah satu putri yang ada di keluarga itu. Di saat keluarga tersebut sedang bersantai menikmati hari perayaan Diwali, sang pelaku datang dengan amarah yang menggebu-gebu. Dari total 5 korban, hanya satu yang berhasil menyelamatkan diri, yaitu sang nenek yang berusia 70 tahun. Leaving his 21-year-old Air India cabin colleague. Bagaimana kronologi selengkapnya dan apa motif sang pelaku melakukan tindakan keji ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Ainas Muhammad 21 tahun, seorang gadis muda dari desa Nejaru Udupi, Karnataka, India. Dia dikenal sebagai sosok yang sopan, ramah, dan penuh semangat untuk mengubah nasib keluarganya. Lahir dari keluarga sederhana, Ainas tumbuh dalam keluarga yang cukup harmonis. Ayahnya bernama Nur Muhammad, bekerja sebagai buruh migran di luar negeri, menopang kehidupan mereka dari jarak jauh. Sementara itu ibunya yang bernama Hasina, seorang perempuan berhati lembut berusia 47 tahun. Dia adalah sosok pusat keluarga yang menjadi ibu, pengurus rumah sekaligus penopang moral putra-putrinya. Di dalam keluarga itu, Ainas adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Dia mempunyai seorang kakak perempuan yang bernama Afsan, berusia 23 tahun. Yang mana Afsan ini merupakan seorang mahasiswa yang dikenal tenang dan penuh tanggung jawab. Kemudian juga ada adiknya yang bernama Asim, berusia 14 tahun dan dikenal sebagai anak yang ceria. Di dalam keluarga mereka juga tinggal seorang nenek yang bernama Hajira yang berusia 70 tahun yang kini lebih banyak duduk di kursi goyang mengamati aktivitas cucu-cucunya. Keluarga mereka hidup sederhana namun bahagia, tidak pernah terlibat masalah, tidak pernah punya musuh. Bagi tetangga, keluarga Muhammad adalah contoh keluarga yang harmonis dan penuh kasih. Lalu singkat cerita, setelah lulus sekolah, Ainas memilih jalan yang tidak biasa bagi perempuan yang ada di desanya. Dia mendaftar sebagai peserta pelatihan di Air India Express, sebuah maskapai penerbangan nasional India. Hal tersebut adalah sebuah kebanggaan besar, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi keluarganya yang telah berjuang dari bawah. Dan di tempat itulah, Ainas kemudian berkenalan dengan seorang pria bernama Pravin Arun Choguli. Pravin ini telah berusia sekitar 40 tahun. Dia merupakan seorang staf senior di Air India Express. Dia dikenal sebagai karyawan yang disiplin, sopan, dan profesional. Pravin ini sudah menikah, dia telah memiliki 2 orang anak dan tampak seperti pria yang hidupnya sangat stabil. Namun di balik wajahnya yang tenang dan sikap pendiamnya, ada sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain, yaitu sisi gelap yang perlahan tumbuh tanpa kendali. Perkenalan antara Pravin dan Ainas terjadi secara alami. Sebagai senior, Pravin kerap membimbing staf barunya, termasuk juga Ainas. Awalnya semua tampak biasa, tetapi seiring waktu berjalan, perhatian profesional itu berubah menjadi perhatian pribadi. Ainas yang bersikap ramah dan sopan tanpa sadar menumbuhkan rasa kagum di hati Pravin. Namun rasa kagum itu perlahan-lahan berubah arah menjadi ketertarikan. Dan dari ketertarikan itu lahirlah sebuah obsesi. Kedekatan antara Ainas dan Pravin yang dulu tampak wajar kini berubah menjadi sumber tekanan yang membara. Perhatian yang awalnya sederhana kini menjadi sebuah pengawasan. Dari rasa kagum yang dulu manis kini berubah menjadi obsesi yang menggerogoti akal sehat. Di tempat kerja, Pravin mulai menunjukkan suatu perubahan. Dia semakin sering mencari alasan untuk mendekati Ainas, menyapanya di luar konteks pekerjaan, menanyakannya tentang hal-hal pribadi, dan bahkan mencoba mengatur jadwal pelatihannya. Di samping itu, Ainas menyadari hal tersebut. Dia tahu ada sesuatu yang salah.
Dia mulai menjaga jarak dengan Pravin, mulai menghindari percakapan yang tak perlu, dan mulai berhati-hati agar dia tidak memberikan harapan apapun. Namun bagi Pravin, sikap tersebut bukan batas profesional. Dia menganggapnya sebagai bentuk penolakan, sebuah penghinaan terhadap perasaannya. Dia merasa kehilangan kendali, seolah-olah seluruh dunia berkonspirasi melawan dirinya. Setiap pesan yang tidak dibalas menjadi bara kecil di hatinya. Setiap jarak yang dijaga menjadi luka baru bagi egonya. Dia mulai mengirimkan pesan demi pesan yang bernada memaksa, menuntut penjelasan dan menuntut jawaban. Dan ketika Ainas benar-benar memblokir nomornya, sesuatu di dalam diri Pravin akhirnya pecah. Pravin tak lagi bisa berpikir jernih. Rasa marah, rasa kecewa, dan rasa cemburu bercampur menjadi satu, membentuk dorongan gelap yang sulit dikendalikan. Dia mulai memantau Ainas secara diam-diam melalui fitur lokasi yang pernah Ainas bagikan sebelumnya. Dia tahu kapan Ainas pulang, di mana dia berada, dan siapa yang sedang bersamanya. Hari demi hari, obsesi itu tumbuh menjadi rencana yang tidak logis. Namun bagi Pravin, rencana itu satu-satunya cara untuk mengakhiri luka yang dia rasakan. Pravin di saat itu mulai membayangkan bagaimana rasanya jika semua itu berakhir. Bagaimana jika sumber penolakannya disingkirkan dari dunia ini. Dan dari situlah tragedi itu mulai disusun perlahan tapi pasti. Singkat cerita, pagi hari tanggal 12 November tahun 2023, Desa Nejaru masih terlihat tenang. Langit cerah, burung-burung berkicau, dan udara pagi membawa aroma masakan dari dapur rumah keluarga Muhammad. Hari itu bertepatan dengan perayaan Diwali dan juga merupakan hari libur di mana banyak keluarga di daerah itu menyalakan lampu dan berkumpul bersama orang-orang yang mereka cintai. Di rumah sederhana tersebut, Hasina sudah bangun sejak subuh, menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Afsan dan Ainas sedang berbincang ringan di ruang tamu, sementara Asim si bungsu bermain bola di halaman depan. Lalu juga ada Nenek Hajira yang sedang duduk di kursi goyang menikmati ketenangan pagi di ruangan belakang rumah. Hari itu semuanya tampak biasa, hingga dari ujung jalan kecil desa tersebut muncullah seorang pria yang tak lain adalah Pravin. Ketika itu Pravin berjalan pelan, mengenakan kaos coklat dan masker yang menutupi sebagian wajahnya. Tangannya menggenggam sebuah tas kecil, langkahnya tenang, tidak mencurigakan. Asim yang sedang bermain bola sempat melihatnya sekilas, namun Asim tak merasa curiga, dia kembali bermain bola. Sementara itu Pravin terus berjalan dan tanpa mengetuk dan meminta izin, dia pun membuka pintu rumah keluarga Muhammad tersebut. Keluarga Muhammad sendiri sebenarnya sudah mengenal Pravin ini. Oleh sebab itu mereka hanya merasa heran dan tidak merasa takut atas kedatangan Pravin di sana. Kemudian Ainas sebagai tuan rumah menyambut Pravin yang merupakan seniornya di tempat bekerja. Di saat itu Ainas berpikir mungkin kedatangan Pravin ke sana hanya untuk membicarakan sesuatu tentang pekerjaan mereka. Namun belum selesai kalimat sapaan tersebut diucap oleh Ainas, dalam hitungan detik Pravin langsung mengeluarkan pisau dari tasnya dan seketika dia pun menusuk senjata tersebut kepada Ainas, tepat pada bagian dadanya. Tusukan pertama membuat Ainas tersentak. Tusukan selanjutnya membuat Ainas merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Tusukan tersebut cepat, sunyi, dan sangat mengerikan. Tubuh Ainas seketika roboh sebelum dia sempat berteriak. Suara jatuhnya tubuh Ainas tersebut memecahkan ketenangan rumah. Hasina dan Afsan yang ketika itu sedang berada di dapur, mereka pun langsung berlari ke sumber suara. Namun sebelum mereka sempat memahami apa yang sedang terjadi, Pravin pun langsung berbalik dan menyerang mereka. Awalnya Pravin menusuk Hasina berkali-kali tepat pada bagian perut dan dadanya. Lalu di samping itu Afsan mencoba untuk melawan, berusaha melindungi Hasina. Tetapi sangat disayangkan, perlawanan itu ternyata sia-sia. Afsan terkena sayatan di tangan yang sangat dalam. Pravin kemudian beralih menyerang Afsan hingga Afsan roboh dengan luka yang parah di bagian dada dan bahunya.
Lalu selang beberapa menit dari arah luar, Asim yang sebelumnya bermain bola mendengar suara gaduh. Dia langsung bergegas masuk ke dalam rumah, dan ketika berada di dalam, dia seketika membeku melihat pemandangan yang tak bisa dia pahami. Di sana tampak beberapa keluarganya sudah tergeletak dan bersimbah cairan merah. Asim kemudian tersadar kalau tanda bahaya akan beralih kepada dirinya. Dia pun langsung berusaha kabur untuk meminta pertolongan kepada tetangga. Namun sayangnya, Pravin sudah berdiri tepat di belakangnya. Saat Pravin mencoba menyerang dirinya, Asim terus menangkis sebisanya. Namun tenaga Asim tidak sebanding dengan tenaga Pravin. Pisau itu kembali terangkat dan dalam sekejap menembus dada Asim. Hingga akhirnya Asim pun tewas seperti anggota keluarganya yang lain. Lalu selang beberapa menit, di ruangan belakang rumah, Nenek Hajira yang mendengar semuanya keluar dengan tubuh gemetar. Dia sempat melihat sekilas sosok pria yang menggunakan masker berdiri di ruang tamu dengan pisau berlumuran cairan merah yang ada di tangannya. Menyadari hal itu, Pravin pun berusaha mengejarnya. Namun untungnya Hajira berhasil mengunci diri di dalam kamar mandi. Pravin sempat mencoba mendobrak pintu itu, namun dia tetap gagal. Beberapa detik kemudian langkah Pravin menjauh, lalu senyap. Dalam waktu kurang dari 15 menit, 4 nyawa hilang seketika. Kemudian tanpa berlama, Pravin keluar dari rumah dengan langkah cepat sambil menyembunyikan pisau di tasnya. Lalu dia memesan kendaraan online di jalan utama. Dia pergi begitu saja seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Lalu singkat cerita, beberapa jam kemudian seorang tetangga merasa curiga ketika dia melihat pintu rumah keluarga tersebut dalam keadaan terbuka. Dia pun mencoba memanggil tapi tak ada jawaban. Saat warga tersebut mendekat dan melihat ke dalam, pemandangan mengerikan itu akhirnya terkuak. Hajira keluar dari kamar mandi, berlumuran cairan merah yang ada di tangannya. Dia menangis, menjerit, berulang kali mengatakan hal yang sama. Ada seseorang yang menggunakan masker atau topeng dan dia telah mengeksekusi semua keluarganya. Tak lama waktu berselang, tangis dan teriakan warga memenuhi halaman rumah keluarga Muhammad. Polisi dari distrik Udupi tiba hanya dalam hitungan menit setelah laporan pertama diterima. Garis polisi kemudian dipasang. Rumah yang di pagi harinya penuh tawa, kini menjadi lokasi penyelidikan pembantaian. Tim forensik segera bekerja, setiap sudut rumah diperiksa, cairan merah, jejak kaki hingga posisi tubuh korban. Dan dari salah satu rumah tetangga, petugas menemukan bukti penting, yaitu rekaman CCTV. Dalam rekaman itu, terlihat seorang pria mengenakan masker, membawa tas kecil masuk ke dalam rumah beberapa menit sebelum kejadian. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi dari postur tubuh dan pakaian, polisi mulai menghubungkan titik-titik. Mereka memeriksa ponsel salah satu korban dan di sana mereka menemukan pesan-pesan dari seseorang bernama Pravin. Nama Pravin itu dikenal oleh ayah sebagai rekan kerjanya di pelatihan maskapai. Penyelidikan bergerak cepat. Polisi menelusuri riwayat panggilan dan data perjalanan online. Dari situ mereka menemukan bukti tambahan. Seorang pengemudi driver online mengonfirmasi kalau dia memang mengantarkan seorang pria bernama Pravin ke kawasan Nejaru di pagi itu. Dengan bukti yang semakin kuat, tim penyidik mendatangi kantor operasional Air India Express, tempat Pravin bekerja. Dan di sana mereka berhasil menemukan Pravin. Pravin ketika itu sedang duduk di mejanya, bekerja seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi sebelumnya. Wajahnya tenang, dingin, tanpa ekspresi. Penangkapan berlangsung cepat dan tanpa perlawanan. Barang-barang yang dia bawa cocok dengan apa yang terlihat di CCTV, yaitu tas kecil, pakaian coklat, dan sepatu yang sama. Ketika beralih ke ruang interogasi, awalnya Pravin mencoba menyangkal, namun tekanan bukti dan waktu berjalan tanpa celah, dan akhirnya Pravin pun seketika menyerah. Dia akhirnya mengaku kalau dialah pelaku pengeksekusian 4 anggota keluarga tersebut. Dia mengatakan semuanya terjadi karena rasa sakit hati dan cemburu. Dia tak terima ditolak dan dia merasa dihina oleh Ainas. Dan di momen itu kemarahan menguasai seluruh pikirannya.
Sementara itu di desa Nejaru, kabar tragedi ini menyebar dengan cepat. Kerabat, tetangga, dan warga sekitar berkumpul dalam duka. Malam itu ayah Ainas yaitu Nur Muhammad tiba dari tempat kerjanya di luar negeri. Begitu melihat rumahnya yang kini dipenuhi garis polisi, dia hanya mampu jatuh terduduk, menangis dalam diam, kehilangan seluruh keluarganya dalam satu hari. Lalu selanjutnya, proses hukum pun berjalan cepat. Beberapa hari kemudian, Pravin dibawa ke pengadilan untuk dilakukan penahanan resmi. Jaksa menyatakan kalau tindakan yang dilakukan oleh Pravin termasuk pengeksekusian berencana, karena dia datang membawa senjata dan menyusun serangan secara sadar. Hakim menyetujui permintaan jaksa untuk menahannya selama proses penyelidikan. Dan beberapa minggu kemudian, setelah semua bukti forensik, rekaman CCTV, dan data digital, kasus ini pun menjadi terang. Di ruangan sidang, Pravin akhirnya dinyatakan bersalah atas 4 pengeksekusian dan 1 percobaan pengeksekusian terhadap Nenek Hajira. Hakim akhirnya mengungkapkan putusan akhir mereka, yaitu hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat dalam waktu dekat. Namun bagi banyak orang tak ada hukum yang sebanding dengan kehilangan 4 nyawa yang tak berdosa. Hari telah berganti, namun luka itu masih tertinggal di desa kecil Nejaru. Rumah keluarga Muhammad kini berdiri sunyi. Tak lagi terdengar tawa dari putra-putri mereka atau suara ibu yang memanggil dari arah dapur. Lampu di rumah itu kini menyala lebih awal setiap malam, seakan menjadi penanda bahwa di balik cahaya tersebut masih tersimpan bayangan duka yang tak akan pernah pudar. Warga setempat sering datang membawa doa, mengingat 4 jiwa yang pergi terlalu cepat. Ainas, gadis muda dengan mimpi tinggi. Hasina adalah ibu penuh kasih. Dan kemudian Afsan, seorang kakak yang tenang dan selalu bertanggung jawab. Dan yang terakhir, Asim si bungsu, yang selalu menjadi penghangat di rumah keluarga itu. Bagi banyak orang, tragedi ini menjadi suatu pengingat kalau sebuah obsesi adalah bentuk cinta yang telah kehilangan arah. Ketika perasaan tidak mampu menerima penolakan, dia bisa berubah menjadi suatu kebencian, dan kebencian itu bisa berubah menjadi suatu kehancuran. Tragedi ini adalah pengingat bagi kita semua. Cinta yang tulus tidak menuntut kepemilikan. Tidak ada alasan yang cukup kuat untuk mengambil nyawa seseorang hanya karena hati kita tak mampu menerima kata tidak. Untuk semua para korban, mari sama-sama kita berdoa semoga mereka mendapatkan kedamaian di tempat selanjutnya. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga di dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.